ibu dari segala yang hidup. Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Saudara, pembacaan yang saksama atas Kejadian pasal 2 dan 3 menolong kita untuk melihat bahwa sang perempuan adalah sosok yang kuat. Tuhan telah membangunnya. Vana, kata kerja yang digunakan dalam Kejadian 2 ayat 22, menjadikannya sekuat struktur atau bangunan seperti mezbah, kota, dan menara. Kita bisa bandingkan itu dengan Kejadian 4 ayat 17, 10 ayat 11, dan 11 ayat 4 dan 5, di mana kata kerja vana, membangun, mendirikan, muncul. Sang perempuan berani menggunakan nalarnya. Kita melihat hal ini pada saat ia bertukar argumentasi dengan si ular. Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Kemudian menimbang untuk meraih kebijaksanaan. 3 ayat 6a. Sang perempuan berani mengambil inisiatif atau prakarsa tanpa minta pertimbangan atau izin kepada suaminya. Ia mengambil buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sang perempuan juga senang berbagi dengan suaminya. 3 ayat 6b. Dengan berbagi buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, ia tidak ingin mencapai kebijaksanaan seorang diri. Sang perempuan menghendaki suaminya menjadi bijaksana, sama seperti dirinya. Ia sedang melaksanakan peran seorang Ezer Kenegdo, penolong yang benar-benar cocok untuknya, untuk sang manusia, suaminya. Bandingkan dengan Kejadian 2 ayat 18. Tetapi saudara, kita tahu, segera sesudah mereka makan buah itu, sang manusia dan sang perempuan mendapati diri mereka terasing satu sama lain. Pada hati mereka masing-masing tumbuh rasa curiga. Apakah pasanganku benar-benar bisa dipercaya? Mereka saling berprasangka buruk. Bukan hanya itu, di hati mereka masing-masing goyah pula rasa percaya diri yang selama ini mereka miliki. Mereka menjadi gamang, tidak nyaman dengan diri sendiri. Apakah aku cukup baik dan berarti bagi pasanganku? Dalam kepanikan, mereka menyemat daun-daun ara dan membuat cawat untuk menutupi ketelanjangan mereka. Suatu tindakan yang mengungkapkan terkikisnya trust and confidence, saling percaya dan rasa percaya diri. Saat Tuhan Allah bertanya kepada sang manusia, apakah telah kau makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu? Sang manusia mengakuinya. Tetapi ia juga menyalahkan sang perempuan, bahkan Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan, katanya. Seakan sang manusia hendak mengatakan, ya Allah, seandainya engkau tidak menempatkan sang perempuan di sisiku, aku pasti tidak akan pernah makan buah larangan itu. Tuhan kemudian bertanya kepada sang perempuan. Mengejutkan, kendati disalahkan oleh suaminya, sang perempuan tidak membantah, tidak juga ganti menyalahkan suaminya. Ia tidak mengatakan, loh, kamu dari mana aja? Kamu kan selalu bersama-sama dengan aku. Saat ular berbicara kepadaku, kamu ada bersama-sama dengan aku. Saat aku menanggapi si ular, kamu ada bersama-sama dengan aku. Saat aku memetik buah itu dan memakannya, kamu ada bersama-sama dengan aku. Dalam semuanya itu, kamu tidak berbuat apa-apa. Saat aku berbagi buah itu denganmu, kamu tidak menolak. Kamu makan buah itu. Sekarang, kamu kok menyalahkan aku?
sang perempuan tidak melakukan itu. Sang perempuan menjawab pertanyaan Tuhan. Si ular telah memperdayakan aku, maka aku makan. Hanakas hishiani wa'akel dalam bahasa Ibrani. Dalam Kejadian 3 ayat 13. Kata nasya dalam kata hishiani secara harafiah berarti membohongi atau memberi harapan palsu. Sepertinya sang perempuan menyalahkan si ular. Bisa juga sang perempuan mengaku bahwa ia termakan oleh perkataan si ular. Tapi yang jelas, sang perempuan tidak menyalahkan suaminya, sang manusia. Tuhan berfirman kepada sang perempuan, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu. Namun kau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Kejadian 3 ayat 16. Dalam perkataan itu saudara, kita seolah-olah menemukan hal-hal yang lazimnya dianggap sebagai kodrat perempuan. Pertama, perempuan mengandung. Kedua, perempuan melahirkan. Ketiga, perempuan birahi kepada suaminya. Dan keempat, laki-laki berkuasa atas perempuan. Lalu berdasarkan itu, lazimnya pula kita menganggap bahwa kedudukan perempuan ada di bawah laki-laki. Lantas kita membenarkan patriarki dan kita menganggap wajar ketidakadilan atau penindasan terhadap perempuan. Padahal saudara, ungkapan firman Allah, aku akan membuat susah payahmu waktu mengandung sangat banyak dengan kesakitan. Engkau akan melahirkan anak-anak. Justru menggarisbawahi kekuatan sang perempuan. Ya, sang perempuan adalah sosok yang kuat, bukan sebaliknya. Mari kita lihat kata yang diterjemahkan dengan susah payah. Dalam bahasa Ibrani itzabon. Kata ini juga muncul dalam Kejadian 3 ayat 17 saat Tuhan berfirman kepada sang manusia. Tetapi di sana tidak ada perkataan aku akan memperbanyak atau aku akan membuat sangat banyak. Bahasa Ibrani harvah erveh yang menyuratkan atau sekurang-kurangnya menyiratkan bahwa Tuhan Allah memperbanyak atau memperbesar susah payah sang manusia. Ini berbeda dengan sang perempuan. Aku akan membuat sangat banyak, atau aku akan memperbanyak, atau aku akan memperbesar susah payahmu. Harvah erve it's bonek dalam bahasa Ibrani. Karena sang perempuan adalah sosok yang kuat, sangat kuat. Ia diberi beban yang lebih berat, yang toh dapat ditanggungnya. Dengan kekuatan yang besar, sang perempuan akan merasakan susah payah yang sangat hebat saat menjalani kehamilan. Dengan kekuatannya yang besar pula, sang perempuan akan merasakan kesakitan saat melahirkan anak-anak. Dan sang perempuan sanggup menjalaninya. Bagaimana dengan ungkapan, engkau akan birahi kepada suamimu? Atau kepada suamimu adalah hasratmu? Dalam bahasa Ibrani, el-ishek tashukat. El-ishek tashukat. Menarik sekali saudara. Kata yang diterjemahkan dengan hasratmu atau engkau akan birahi memiliki kata dasar tashukah. Tashukah. Kata ini hanya muncul 3 kali dalam Perjanjian Lama. Yakni dalam Kejadian 3 ayat 16 ini, lalu Kejadian 4 ayat 7, dan dalam Kidung Agung 7 ayat 10-11. Dalam Kejadian 4 ayat 7, saudara, kata tashuka dihubungkan dengan dosa atau khata. Lembaga Alkitab menerjemahkannya, ia sangat menggoda engkau, eleka tashukato. Atau bila kita terjemahkan dengan cara lain, kepadamu hasratnya. Yang dimaksud adalah dosa atau khata. Dosa atau khata digambarkan seperti binatang buas yang sedang mengintai, siap menerkam bangsanya. Sedangkan dalam Kidung Agung 7 ayat 10-11, kata tasyukah muncul dalam syair tentang percintaan gadis sulam dan kekasihnya, pemuda penggembala, yang sangat sering disebutnya Dodi alias kekasihku. Dalam ayat tersebut mula-mula gadis sulam mengatakan Ani le Dodi. Lembaga Alkitab menerjemahkannya kepunyaan kekasihku aku. Atau boleh juga kita terjemahkan aku adalah untuk kekasihku. Kemudian ada kata-kata alai tesyukato yang diterjemahkan oleh lembaga Alkitab kepadaku gairahnya tertuju.
Atau bisa juga diterjemahkan ke atasku hasratnya. Saudara, dari 3 kali kemunculan kata benda tasyukah, satu di antaranya terhubung dengan subjek feminin sang perempuan. Satu secara kiasan terhubung dengan subjek maskulin, dosa, khatan dalam bahasa Ibrani berkelamin kata maskulin. Dan satu lagi terhubung dengan subjek maskulin, yaitu kekasih gadis sulam. Dari pengamatan ini saudara, anggapan bahwa perempuan memiliki hasrat atau nafsu birahi yang besar kepada suaminya, tapi tidak sebaliknya. Laki-laki atau sang manusia kepada istrinya. Itu adalah anggapan yang keliru. Bukan hanya perempuan, laki-laki pun memiliki hasrat atau nafsu birahi yang besar. Bahkan begitu sering laki-laki menyalurkan hasrat tersebut dengan melakukan ruda paripaksa terhadap perempuan, atau dengan melakukan tipu daya terhadapnya. Menurut hemat saya, saudara, dalam Kejadian 3 ayat 16, kata-kata kepada suamimu adalah hasrat, mesti dipahami dalam kaitan dengan susah payah saat mengandung dan kesakitan saat melahirkan anak-anak yang akan dialami sang perempuan di satu sisi, dan tujuan Tuhan Allah menciptakan sang perempuan di sisi lain. Maksud saya, kendati harus mengalami sangat banyak, sangat besar susah payah saat hamil dan kesakitan saat melahirkan anak-anak, sang perempuan, sosok yang luar biasa itu, tetap ingin menjadi penolong yang benar-benar cocok bagi suaminya. Ia tetap ingin menjadi tulang dari tulangku dan daging dari dagingku dari suaminya. Ia tetap berkeinginan untuk menjadi sigara nyawa suaminya. Betapa luar biasanya, bukan? Akan tetapi saudara, Tuhan Allah agaknya menimbang kelemahan sang manusia atau Adam. Bukankah baru saja menjadi nampak jelas cetha velo-velo betapa sang manusia Adam mengelak dari tanggung jawab atas kesalahan yang telah dibuatnya, dan malah melemparkan kepada sang perempuan, bahkan kepada Tuhan Allah kesalahan itu. Perempuan yang telah kau karuniakan untuk ada bersamaku, Kejadian 3:12, begitu kata sang manusia. Tidak menjalankan peran yang seharusnya dijalankan. Sang manusia sepertinya mau enaknya doang. Ketika istrinya bersoal jawab dengan si ular, ia tidak berbuat apa-apa. Padahal ia ada bersama-sama dengan sang perempuan. Lihatlah Kejadian 3 ayat 6. Ketika diberi istrinya buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, ia menerimanya begitu saja dan memakannya. Tapi kemudian sang manusia atas laki-laki itu atau laki-laki itu menolak untuk bertanggung jawab. Saudara, Tuhan Allah agaknya ingin memberi sang manusia rasa tanggung jawab atas istrinya. Bagaimana? Ini kata-kata yang digunakan oleh dalam Alkitab. Yimshal bak, ia menuju kepada sang manusia atau laki-laki akan berkuasa atasmu, menuju kepada sang perempuan. Kata kerja dasar untuk Yimshal adalah masyal, yang berarti memerintah atau menguasai. Dalam Kejadian 4 ayat 7, Tuhan Allah berfirman kepada Kain, "Wa'ata timshal bo," tapi kau harus berkuasa atasnya. Berkuasa atas apa atau siapa? Berkuasa atas dosa atau kata. Dosa dilukiskan seperti binatang buas yang sangat ingin memangsa Kain, tapi Kain harus berkuasa atas binatang buas itu. Sang perempuan sangat ingin menjadi penolong yang benar-benar cocok bagi sang manusia, suaminya. Manusia justru akan berkuasa atas sang perempuan. Tanggung jawab yang diletakkan dalam bingkai kekuasaan. Wah saudara, bukankah hal ini justru menempatkan perempuan dan laki-laki dalam relasi atau hubungan kekuasaan? Ya, hubungan kekuasaan yang tidak seimbang. Dalam relasi yang tidak seimbang, terbukalah pintu untuk kesewenang-wenangan atau penindasan. Agaknya saudara, Tuhan Allah mengambil risiko untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada sang manusia alias laki-laki. Ia membuat sang manusia berkuasa atas sang perempuan istrinya. Diberi wewenang atas istrinya. Resikonya, sang manusia bisa berbuat sewenang-wenang kepada sang perempuan istrinya. Laki-laki bisa menindas kaum perempuan.
Dalam kenyataannya, saudara, sejarah umat manusia mencatat bahwa sejak masyarakat manusia mengalami apa yang dinamakan sebagai revolusi Neolitik, yakni keluar dari cara produksi berburu dan meramu dan masuk ke dalam upaya mengembangkan pertanian yang mula-mula dirintis oleh kaum perempuan. Kaum perempuan pelan-pelan tergeser ke posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Para laki-laki kemudian menguasai keluarga, masyarakat, bahkan negara. Kaum perempuan dianggap lemah, irasional, emosional, tak berdaya. Hanya cocok untuk berperan sebagai kelangenan laki-laki, khususnya yang kaya raya dan berkuasa. Bahkan berbagai kesalahan dituduhkan kepada kaum perempuan. Perempuan dituding sebagai penyebab kejatuhan umat manusia ke dalam dosa. Perempuan dituding sebagai penggoda yang merintangi para laki-laki dari jalan kesalehan. Perempuan dituding sebagai perusak rumah tangga orang, dan sebagainya, dan sebagainya. Perempuan dinyatakan tidak pantas untuk menjadi pemimpin, termasuk pemimpin keagamaan. Kaum perempuan menjadi kaum tertindas. Tetapi syukurlah saudara, Kristus telah datang untuk menebus kita semua dari ketidakadilan ini. Dalam Yesus Kristus, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Galatia 3:28. Kemanusiaan perempuan, sebagaimana halnya kemanusiaan laki-laki, di dalam Kristus telah ditebus. Harkat dan martabat perempuan sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sebagaimana halnya laki-laki, dikukuhkan kembali. Hubungan antara laki-laki dan perempuan telah dipulihkan. Gereja adalah komunitas murid-murid Kristus, umat manusia yang baru, yang telah dimerdekakan dari penindasan laki-laki terhadap perempuan. Diskriminasi, seksisme, atau pandangan yang merendahkan kaum perempuan, dibebaskan bahkan dari misogini, kebencian terhadap kaum perempuan, seakan-akan kaum perempuan adalah pembuat atau akar segala masalah di dunia ini. Saudara-saudara, gereja adalah persekutuan dari murid-murid yang merdeka, murid-murid Kristus, setara, bersaudara, saling melayani, seturut dengan karunia-karunia roh yang diberikan kepada masing-masing, dan terus bertumbuh dalam karakter Kristus. Dalam pada itu saudara, kita kembali ke dalam Kejadian pasal 3, sang manusia agaknya memiliki kesan yang mendalam terhadap istrinya, sang perempuan. Betapa tidak, melalui susah payah yang hebat yang akan dialaminya, sang perempuan akan melahirkan anak-anak, mendatangkan manusia-manusia yang baru dalam kehidupan mereka. Meski sang manusia tahu bahwa dirinya sesosok makhluk hidup atau nefes haya, bacalah Kejadian 2 ayat 7, bandingkan dengan Kejadian 2 ayat 19. Tetapi bukan dirinya, melainkan sang perempuan yang akan mendatangkan makhluk-makhluk hidup yang baru. Dari sang perempuan akan datang anak-anak mereka. Diliputi rasa takjub, sang manusia memanggil nama istrinya Hawa, sebuah plesetan dari kata kayah dalam bahasa Ibrani, untuk menyatakan keyakinannya bahwa sang perempuan atau istrinya adalah Kalkai, ibu dari segala yang hidup. Dengan demikian saudara, bagi kita, sang perempuan Hawa, juga setiap ibu, setiap perempuan berhak atas rasa hormat. Khususnya kaum ibu berhak atas rasa hormat dan bakti dari anak-anaknya. Terpujilah Allah.